Assalamualaikum teman-teman. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat anemometer dengan bahan sederhana dan mengukur kecepatan angin. Angin merupakan salah satu unsur cuaca yang berperan penting dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pertanian, penerbangan, dan perencanaan bangunan. Untuk memahami karakteristik angin, dibutuhkan alat yang dapat mengukur kecepatannya secara akurat. Salah satunya adalah anemometer. Anemometer adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kecepatan angin, dan prinsip kerjanya dapat dipahami melalui pembuatan model sederhana. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk membuat alat ukur kecepatan angin anemometer sederhana dari bahan-bahan mudah didapat, serta mempelajari cara penggunaannya dalam mengukur kecepatan angin berdasarkan jumlah putaran dalam waktu tertentu. Alat dan bahan yang kita gunakan ada cutter, gelas cup kecil, pensil, sedotan, dan jarum pentul. Langkah kerja. Langkah pertama, lubangi salah satu cup gelas menggunakan cutter, seperti ada pada video. Kemudian tes lubang menggunakan pensil. Selanjutnya, buat lubang pada sebelah cup gelas menggunakan jarum pentul. Pakai jarum aja. Lakukan pelubangan ini kepada 4 cup gelas yang lain. Setelah cup gelas sudah dilubangi semua, masukkan sedotan seperti ada pada video ya. Kemudian yang terakhir, masukkan pensil dari lubang bawah botol, kemudian kaitkan dengan jarum pentul agar tidak lepas. Baiklah, dan ini anemometer sederhana yang sudah bisa kita gunakan untuk mengukur kecepatan angin. Pengamatan dilakukan pada jam 7 sampai jam 9 pagi. Kemudian dilanjutkan jam 12 sampai jam 3 sore. Hitung berapa kali putaran setiap 10 detik. Lanjut sore pada jam 4 sampai jam 6 sore. Hitung berapa putaran setiap 10 detik. Lalu lanjut jam 7 sampai jam 9 malam. Kemudian hasil putaran dicatat di tabel dengan perhitungan menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut adalah tabel hasil pengamatan milik kelompok 3 menggunakan anemometer sederhana. Pada pukul 7 sampai 9, anemometer sederhana mencatat 0,440 meter per sekon, sedangkan digital menunjukkan 1,1 meter per sekon. Selanjutnya, pada pukul 12 sampai 15, kecepatan angin menurun menjadi 0,251 meter per sekon sederhana dan 0,8 meter per sekon digital. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh stabilnya kondisi atmosfer di siang hari. Pada pukul 16 sampai 18.00, angin mencapai titik terendah menurut kedua alat, yakni 0,188 meter per sekon sederhana dan 0,9 meter per sekon yang digital. Namun pada 19 sampai 21.00 kecepatan angin meningkat signifikan dengan 0,628 meter per sekon untuk anemometer sederhana dan 1,6 meter per sekon untuk digital. Hal ini bisa disebabkan oleh pendinginan permukaan tanah yang memicu pergerakan udara lebih aktif. Selisih antara kedua alat cukup konsisten, menunjukkan bahwa anemometer sederhana bisa digunakan untuk mengamati tren perubahan kecepatan angin, meskipun akurasi absolutnya lebih rendah dibandingkan alat digital.
Kesimpulan dari praktikum ini adalah anemometer sederhana dapat digunakan untuk mengukur kecepatan angin meskipun hasilnya tidak seakurat anemometer digital. Alat ini mampu menunjukkan tren perubahan kecepatan angin pada waktu yang berbeda dalam sehari-hari. Selisih hasil antara anemometer sederhana dan digital menunjukkan adanya perbedaan tingkat sensitivitas dan akurasi. Meskipun demikian, anemometer sederhana tetap efektif sebagai alat bantu pembelajaran untuk memahami prinsip kerja pengukuran kecepatan angin dan penerapan konsep fisika dalam kehidupan sehari-hari.